Kelompok lain lagi siapa? Izin Pak, kelompok satu Pak. Raya, silakan kelompok satu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok satu ingin membahas terkait proyek kelas implementasi BMC, VPC, dan road mapping untuk evaluasi inovasi teknologi Digio di PT ABC. Ini anggota kelompok kami, saya, Raya, kemudian Mas Reski, dan Mas Azim. Jadi latar belakangnya, kondisi pengelolaan aset sebelum ada teknologi Digio ini, level database aset di PT ABC ini pada tahun 2015 itu berada pada level minimum. Kemudian yang kedua, database aset itu sifatnya tidak seragam dan scatter, jadi tiap-tiap area itu mempunyai database sendiri-sendiri. Selanjutnya, karena database itu sendiri-sendiri, jadi data-data tersebut itu sifatnya tidak akurat karena tidak terstandarisasi dan jadinya kurang berguna untuk digunakan sebagai pengolahan, sebagai analisis data. Dan selanjutnya, traffic datanya itu hanya kurang dari 10% dari total user yang ada. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana praktik model bisnis PT ABC. Kemudian yang kedua, apakah teknologi Digio ini menjawab kebutuhan karyawan PT ABC dalam melakukan pekerjaan tracing aset dan pengelolaan data aset. Yang ketiga, apakah penerapan Digio ini sesuai dengan RJPP dari PT ABC? Yang keempat, bagaimana rencana pengembangan teknologi Digio ke depannya? Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi praktek model bisnis PT ABC dengan BMC. Yang kedua, melakukan analisis penerapan teknologi Digio, jadi untuk menjawab kebutuhan karyawan PT ABC dengan menggunakan VPC. Dan yang ketiga, melakukan analisis kesesuaian dari fitur-fitur Digio dengan RJPP dari PT ABC. Dan yang terakhir adalah melakukan pembuatan road mapping, jadi untuk memetakan rencana pengembangan teknologi Digio ke depan dan evaluasi dari road mapping Digio sebelum tahun-tahun ini. Kemudian ini untuk kajian mustakanya dan dasar teori. Yang pertama BMC terdiri dari 9 building block, mulai dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Selanjutnya RJPP ini sesuai dengan peraturan Kemenku nomor 28 tahun 2013, yaitu penyusunan, kebetulan PT ABC ini adalah merupakan BUMN. Jadi menginduk ini untuk penyusunan RJPP-nya dilakukan setiap 5 tahun. Jadi tapi diperbolehkan untuk melakukan penyusunan ulang RJPP, dan RJPP itu sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: pendahuluan, kemudian evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang yang baru yang lalu, terus kemudian posisi perusahaan saat ini, selanjutnya asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJPP, dan yang terakhir ada tujuan, sasaran, dan strategis pencapaiannya. Nah, kemudian selanjutnya terkait VPC, VPC ini ada dua sisi ya. Yang pertama terkait customer profil dan sisi yang lain adalah value map. Untuk yang customer profilnya ini terdiri dari pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh customer, kemudian gains yang didapatkan oleh customer dan pains yang didapatkan oleh customer. Kemudian value proposition itu ada teknologi produk yang akan ditawarkan, kemudian dia ada menjawab pains, yaitu pain reliever dan gain creator dari value map yang sebelah kanan. Kemudian untuk road mapping, road mapping ini adalah serangkaian proses perencanaan dalam konteks tematik bidang dan atau ranah kerja organisasi tertentu. Jadi dia di sini nanti kita akan memetakan di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun ke depan untuk rencana pengembangan teknologi Digio ini. Nah, apa yang dimaksud dengan Digio itu? Digio itu kepanjangan dari Digital Information for Gas Infrastructure Operation. Jadi
ini adalah aplikasi database Geographic Information System yang dapat diakses dan diupdate secara online. Tampilannya seperti kanan ini tampilan untuk login awalnya, kemudian setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Jadi dia seperti Google Map, sistemnya seperti Google Map, tapi data yang ada di sini itu sudah terstandarisasi. Jadi semua orang bisa memasukkan data ke sini, tapi ada satu yang memverifikasi data tersebut agar data tersebut itu yang dimasukkan di sini merupakan data yang valid. Jadi kita tahu lokasi stasiun kita di mana, terus kemudian pipa kita di sebelah mana, di jalan mana, di sisi utara, timur, barat, atau selatan. Eh, karena ini kan aplikasi ini ya, yang memuat data-data spasial, yaitu data-data yang di dalamnya terdapat koordinat-koordinat. Nah, kenapa kita harus menggunakan Digio ini? Karena aset kita, aset infrastruktur gas bumi itu cukup banyak ya. Untuk pipa sendiri, pipeline itu ada 7.400 km, kemudian stasiun besar itu ada 21 unit, kemudian untuk meter regulating station yang underground itu ada 470 unit, MRS yang above ground itu ada 3.000 unit, kemudian ada test box sebanyak 8.000 unit, kemudian ada meter rumah tangga itu ada 158.000 unit, box valve itu ada 5.000 unit, dan valve-nya sendiri itu ada 12.000 unit di seluruh Indonesia, mulai dari ujung timur sampai ke barat. Kemudian untuk metodologi penelitian, yang pertama ada data primer. Kita melakukan interview terkait implementasi dari Digio ini ke yang pertama Kepala Divisi Manajemen Proyek untuk PT ABC, kemudian Kepala Divisi Teknologi dan Informasi untuk PT ABC, dan founder dari Digio PT ABC ini. Yang kedua, kita lakukan survei. Survei ini dilakukan dengan cara membagikan angket secara online dengan responden yang terkumpul waktu itu adalah berjumlah pas 50 orang. Kemudian data sekunder kita diambil dari beberapa literatur. Yang pertama adalah ada manual dari mobil Digio ini. Kemudian yang kedua ada file eksekutif summary dari Digio. Kemudian yang ketiga Digio for PMO tahun 2021. Yang keempat ini kita dapat file RJPP tahun 2021-2026 dari PT ABC. Yang terakhir ada KPI Direksi Individual PT ABC tahun 2022. Untuk tahapan metodologi penelitiannya, yang pertama dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Kemudian kita melakukan analisis BMC, VPC, RJPP, dan yang terakhir adalah road mapping untuk pengembangan Digio. Berikut untuk jadwalnya, kita lakukan di awal sampai akhir itu kita lakukan pendalaman materi, dan sampai ke minggu ke-14 itu road mapping untuk pengembangan Digio. Kemudian untuk analisis BMC sendiri, customer segment dari PT ABC ini terdiri dari yang pertama adalah rumah tangga, pelanggan kecil yang terdiri dari hotel, restoran, catering, dan lain-lain. Selanjutnya komersial dan industri, dan power plant. Kemudian value yang ditawarkan dari PT ABC sendiri adalah dia menjual energi yang murah, aman, tersedia 24 jam, praktis, serta clean energy dengan emisi yang kecil. Media untuk menyampaikan value tersebut antara lain channelsnya adalah official website, sosial media, media advertising, kemudian juga turut menjadi sponsor resmi dari berbagai acara. Kemudian untuk customer relationship-nya itu antara lain ada kontak center, sosialisasi dan temu pelanggan tahunan, kemudian PT ABC ini juga memiliki official apps. Revenue stream yang dihasilkan itu antara lain dari bisnis penjualan gas dan bisnis penyaluran gas. Kemudian key resources-nya itu ada infrastruktur gas bumi, ada brand, mitra pembayaran, dan SDM. Key activities-nya itu terdiri dari sales and promotion, O&M, operational and maintenance, serta proyek infrastruktur gas bumi. Untuk key partner-nya, ini ada pemasok gas, karena PT ABC sendiri ini adalah distributor gas. Kemudian kontraktor proyek,
proyek untuk infrastruktur gas bumi, kemudian Kementerian SDM, karena di bawah Kementerian SDM, khususnya untuk Ditjen Migas, kemudian customer, anak perusahaan, dan induk perusahaan. Cost structure untuk produk yang dijual dari PT ABC ini adalah harga beli gas sendiri, kemudian ada biaya O&M, dan tax, interest expense, dan others. Kemudian untuk analisis VPC-nya, jadi kita ini melakukan apa namanya kuesioner, menyebar kuesioner secara online di beberapa grup WA yang ada karyawan dari PT ABC ini. Nah, didapatkan ini ada beberapa statement, yaitu ini statement-statement sebelum diterapkannya di GIO pada pekerjaan, yaitu pekerjaan aset tracing jaringan memerlukan waktu yang cukup lama. Rata-rata ini setuju 62%, kemudian pekerjaan aset tracing itu bergantung pada departemen atau satuan kerja lain itu 69%. Kemudian pekerjaan aset tracing jaringan harus dilakukan dengan datang ke lapangan, itu 62%. Terus sulit untuk akses atau mendapatkan data aset jaringan itu 69% setuju. Kemudian data aset jaringan kurang lengkap dan kurang akurat, itu 62% setuju. Kemudian kita mencoba mengeplotkan tadi hasil dari kuesioner tadi ke VPC. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh customer dari atau karyawan dari PT ABC sebelumnya itu harus datang ke lapangan. Kemudian kalau misalnya untuk mencari data itu harus mencari as-built drawing dulu. Sedangkan as-built drawing itu hanya dimiliki oleh satu satuan kerja aja. Kemudian harus misalnya pipa kita kan berada di underground ya. Jadi untuk mencari di lapangan itu harus menggunakan pipe locator. Dan pipe locator itu nggak semua orang, ada semua bagian itu memiliki. Kemudian harus dengan visual inspection juga. Nah, pains yang dialami oleh customer itu menjadi waktu tracingnya menjadi lama. Kemudian dokumen aset tidak lengkap. Dan resource yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tracing aset itu sangat banyak. Nah, yang didapatkan itu tracing asetnya cepat, dapat yang dikehendaki dari customer ini tracing asetnya agar menjadi cepat, dapat dilakukan di mana saja dan datanya akurat. Nah, kemudian hadir teknologi Digio ini, dia menawarkan pain reliever atau menjawab dari pains dari customer tadi. Teknologi Digio ini menawarkan fitur-fitur sehingga data itu dapat tersentralisasi, dan untuk tracing aset itu tidak perlu ke lapangan. Jadi kita hanya cukup membuka komputer atau mobile phone kita. Kemudian data juga dapat diakses dimanapun selama terdapat jaringan internet di sana. Kemudian dari gen creators-nya itu data juga bersifat real time. Jadi ketika hari ini itu ada pengembangan jaringan, di beberapa hari setelahnya itu sudah ada di Digio tersebut. Kemudian yang bisa mengakses dari Digio ini masing-masing personal. Dan Digio sendiri ini sistemnya dia merupakan app-based dan website-based. Nah, kemudian dilakukan penyebaran kuesioner juga. Ini setelah diterapkannya Digio. Jadi pernyataannya sebenarnya tetap seperti yang sebelum Digio tadi. Nah, setelah adanya Digio ini, ternyata dari yang awalnya itu setuju dengan statement-statement ini, kemudian mayoritas itu bergeser menjadi tidak setuju, mayoritas ininya. Jawaban dari customer atau karyawan dari PT ABC. Jadi pekerjaan trace tracing itu memerlukan waktu yang lama, sudah tidak lagi menjadi masalah. Bergantung dengan departemen atau satuan kerja lain juga sudah tidak menjadi masalah lagi setelah adanya Digio. Kemudian tidak harus datang ke lapangan karena ini 62% tidak setuju. Sulit untuk mendapatkan akses data jaringan setelah ada Digio, ini juga tidak setuju 60%.
setelah ada Digio, data aset jaringan kurang lengkap dan kurang akurat, ini 65% tidak setuju. Kemudian analisis penerapan Digio terhadap RJPP, jadi PT ABC ini memiliki program strategis yang dituangkan dalam Sabta Perusahaan Plus ya tahun 2021 hingga 2026, yang terdiri dari yang pertama itu adalah Sayang Ibu. Nah, ternyata Digio sendiri ini selaras dengan program Sayang Ibu ini, yaitu target penambahan pengelolaan 4 juta sambungan rumah tangga. Nah, dengan Digio ini memudahkan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan menyediakan setiap informasi aset yang ada terkait jaringan gas rumah tangga. Jadi, misalnya kita mau pengembangan di daerah A, itu kita bisa lihat di Digio, pipanya itu ada atau enggak. Jadi nggak perlu lagi kita pusing-pusing mencari informasi pipa di daerah A itu ada atau tidak. Nah, karena jumlahnya yang cukup banyak 4 juta sambungan rumah tangga, sehingga dengan adanya Digio ini cukup memangkas waktu. Kemudian mendukung industri tertentu, jadi Digio ini juga mendukung industri tertentu ini artinya jadi di Kepmen 89 tahun 2020 itu PT ABC ini memberi subsidi atau memberi harga khusus untuk beberapa industri dengan bidang usaha tertentu. Nah, di Gio ini dia juga terdapat informasi pelanggan-pelanggan existing. Pelanggan-pelanggan existing itu juga terdapat unit usahanya itu di bidang apa. Jadi cukup mudah untuk memilah-milah mana saja industri yang berhak untuk mendapatkan harga khusus. Kemudian untuk listrik nasional, jadi Digio ini terintegrasi dengan Basemap yang beroperasi secara online atau bisa menggunakan Basemap apa namanya Google Map. Dia secara online sehingga Digio ini dapat memonitor sebaran dari pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Karena di Google Map sendiri kan juga ada ya apa namanya pembangkit listrik di seluruh Indonesia, kita bisa melihat dari tampak satelit. Terus kemudian selanjutnya terkait retail dan industri umum, di dalam Digio ini juga terdapat informasi jaringan existing pipa gas bumi, sehingga misalnya pelanggan itu dekat dengan pipa existing, kita bisa layani dengan metode pipeline. Apabila jauh, kita bisa melayani dengan metode lain yaitu CNG atau LNG tracking. Untuk sektor maritim, informasi di Digio ini juga mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penggunaan LNG untuk sektor maritim, yaitu untuk bahan bakar dari kapal-kapal. Kemudian untuk sektor darat, Digio ini dapat memudahkan memetakan kebutuhan gas dari suatu daerah. Jadi di daerah itu jaraknya dari pipa existing itu berapa sudah diketahui dari Digio. Kemudian potensial bayarnya di situ itu ada apa saja, dan jaraknya terhadap LNG dan CNG itu diketahui. Stasiun pengisian LNG dan CNG. Kemudian untuk yang terakhir adalah masuk desa. Ini untuk monitoring pemanfaatan pelet. Jadi ini untuk desa-desa yang belum terlayani oleh gas bumi dari PT ABC. Nah, yang terakhir ini ada program tambahan yaitu Going Global, yaitu dengan adanya digitalisasi data spasial melalui Digio ini, maka akan dengan mudah mengembangkan bisnis perusahaan karena data-data digital tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah ada di PT ABC sebelumnya, sehingga dapat menunjang pekerjaan sesuai dengan masing-masing kebutuhan dari satuan kerja. Untuk selanjutnya road mapping dijelaskan Mas Resti, silakan. Baik, terima kasih. Berikut merupakan road mapping dari Digio pada masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan, di mana seperti yang kita lihat di layar ini, di mana untuk periode pertama itu pada tahun 2015 sampai dengan 2017, yang mewakili masa lalu dari Digio, di mana kemudian periode kedua adalah 2018 dan sampai 2022 yang merepresentasikan masa sekarang, dan kemudian periode ketiga adalah 2023 sampai dengan 2025 yang mewakili masa depan atau perencanaan Digio ke depannya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk periode pertama itu target usernya adalah dari divisi sales, konstruksi, operasi, dan anak usaha. Sedangkan untuk target fiturnya sendiri itu terdapat beberapa.
Contohnya adalah seperti sales potential customer, ada gas field, ada pipeline routing, trader meta kompetitor, dan juga customer management. Di mana mungkin salah satunya yakni pipeline routing itu merupakan suatu fitur yang bisa melacak pipa gas seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian untuk dari sisi teknologinya sendiri, seperti kita lihat di sini, itu merupakan integrasi dari beberapa perangkat. Contohnya adalah dari klien, web server, web adaptor, GIS server, dan juga geodatabase, di mana kemudian teknologi ini itu dikembangkan secara kontinu dari waktu ke waktu, itu dengan cara melakukan update informasi aset operasi secara kontinu atau secara periodik, kemudian digitasi dan juga dokumentasi. Selain itu juga tentu ada penambahan infrastruktur baru. Baik, itu untuk periode pertama, dan kemudian untuk sumber daya yang digunakan pada periode pertama ini terdapat dana, yakni besar dananya 17 miliar, kemudian untuk peralatannya sendiri yang digunakan adalah GPS geodetik, ARGIS, dan juga CAD. Kemudian untuk periode selanjutnya atau periode kedua, itu targetnya bertambah 2, yakni divisi HSSE dan juga top management, di mana untuk target fiturnya sendiri itu ada beberapa. Contohnya adalah Jargas, PMO Project, FPGA Elevation Profile Generator, ada CRM Integration, dan juga ASG Alignment Generator. Di mana untuk teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai atau mendapatkan fitur tersebut itu masih sama dengan periode sebelumnya, hanya mungkin di sini ada beberapa penambahan perangkat, contohnya seperti penambahan server sehingga kapasitas transaksi atau penyaluran data itu lebih besar sehingga bisa mendukung tercapainya fitur-fitur produk yang diinginkan. Seperti itu. Begitupun juga dengan pengembangannya masih sama dengan periode sebelumnya. Dan untuk sumber dayanya sendiri itu adalah pendanaan. Total pendanaannya adalah 13 miliar. Kemudian untuk peralatannya sendiri yang digunakan adalah GPS geodetik, ARGIS, dan juga CAD. Sama seperti periode sebelumnya. Kemudian untuk periode ke depan atau periode dari tahun 2023 sampai dengan 2025, untuk target usernya ini ada penambahan external organization, contohnya adalah mungkin seperti kementerian, BUMN, contohnya, di mana dalam fitur produk yang dituju sendiri itu ada 3, yakni link koneksi dengan PIC terkait, yang kedua adalah integrasi Digio dengan aplikasi lain, dan kemudian yang ketiga adalah otomatisasi laporan bulanan. Nah, untuk link koneksi dengan PIC terkait ini maksudnya adalah ketika surveyor yang sedang melakukan survei ke lapangan, mengupdate data-data aset dari PT ABC ini mengalami kendala database, artinya dia membutuhkan informasi-informasi tambahan, maka dia bisa langsung berkomunikasi dengan PIC terkait, di mana data tersebut diproduksi atau dihasilkan. Dan ini bisa dilakukan dengan bantuan Digio. Nah, itu ke depannya diharapkan Digio dapat memfasilitasi fitur produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah integrasi Digio dengan aplikasi lain. Nah, ini maksudnya di dalam PT ABC itu mempunyai banyak sekali aplikasi, utamanya aplikasi project management seperti Primer dan juga aplikasi-aplikasi lain. Nah, harapannya ini ke depan Digio dapat melakukan integrasi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi cukup satu aplikasi untuk menghubungkan semua aplikasi dalam PT ABC. Tentu saja ini kemudian akan mengefisiensikan operasi dari PT ABC itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah otomatisasi laporan bulanan. Nah, untuk laporan bulanan sendiri di PT ABC itu beberapa masih dikerjakan secara manual. Nah, ke depannya diharapkan Digio ini dapat membuat laporan bulanan secara otomatis yang merincikan beberapa informasi penting yang kemudian ini dikirim ke divisi-divisi terkait sehingga para manajemen bisa memantau progres pekerjaan dengan efektif dan juga efisien. Tentu untuk mencapai fitur-fitur tersebut dibutuhkan suatu perangkat-perangkat teknologi yang mumpuni, dan di sini kami mengusulkan atau menempatkan perangkat IoT dan juga machine learning sebagai foundation daripada teknologi yang digunakan untuk mencapai fitur tersebut, di mana IoT seperti yang kita ketahui sendiri, bahwasanya teknologi ini bisa mengintegrasikan berbagai macam perangkat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Kemudian untuk machine learning ini adalah sebuah perangkat yang bisa mempelajari suatu pekerjaan
yang kemudian dari pekerjaan tersebut dia bisa mendevelop dirinya sendiri sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang semakin baik dari waktu ke waktu. Di mana dengan kedua teknologi ini bisa mengakomodasi fitur-fitur yang diharapkan ke depan dari Digio itu sendiri. Kemudian untuk dari pengembangannya adalah eh, tentu saja training programmer di mana programmer dari PT ABC perlu banyak belajar khususnya mengenai perangkat IoT dan juga machine learning ini sehingga kedepannya bisa mengoperasikan teknologi tersebut dengan baik. Kemudian juga tentu saja mengupdate software dan juga maintenance hardware itu dibutuhkan dalam menjaga perangkat-perangkat tersebut agar tetap bekerja secara optimal. Kemudian untuk sumber dayanya sendiri untuk periode ini diestimasikan membutuhkan dana sekitar 15 miliar, di mana ini sudah termasuk dengan dana OPEX dan juga CAPEX yang dibutuhkan nanti. Dan untuk peralatannya sendiri itu adalah GPX Geodetic, ArcGIS, dan juga CAD. Baik, itu saja untuk road mapping akan dilanjutkan oleh rekan saya yang membahas kesimpulan dan saran. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari penelitian kami, proyek kelas kami yang pertama melalui analisis PMC tadi dapat diketahui bahwa model bisnis dari PT ABC dari mulai 9 segmen itu, kemudian bisnis model ABC diketahui secara jelas dapat disimpulkan bahwa PT ABC memiliki model bisnis hanya pada penjualan dan penyaluran gas bumi. Untuk pengembangan dan diverifikasi lini bisnis dan lain, PT ABC melakukannya melalui anak perusahaan. Kemudian yang kedua dari analisa VPC didapatkan bahwa karena PT ABC memang mempunyai keinginan untuk mempermudah pekerjaan tracing aset dan pengelolaan data aset karena sebelumnya masih dilakukan manual, ya dalam hal ini harus ke lapangan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perusahaan menginisiasi pembuatan dan pengembangan Digio sebagai teknologinya. Dari hasil survei yang dilakukan, Digio mampu menjawab solusi kebutuhan karyawan dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, setelah dilakukan analisa penerapan Digio terhadap RJPP dari PT ABC dapat disimpulkan bahwa Digio ini inline dengan RJPP perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat terkait road mapping, jadi kita memang melakukan perencanaan road mapping untuk ke depan pengembangan Digio yang berfungsi untuk memberikan panduan mengenai garis besar, jenis inovasi yang dituju, kemudian garis besar cara melakukannya, serta garis besar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melakukan inovasi. Rencana pengembangan Digio pada tahun 2023 dan 2024 adalah menambah user dari pihak eksternal perusahaan, kemudian menambah fitur Digio, yakni link koneksi dengan PIC terkait, integrasi Digio dengan aplikasi lain, dan otomatisasi laporan bulanan. Adapun saran dari kelompok kami, yang pertama, pengembangan Digio ini masih perlu dilakukan untuk memudahkan pekerjaan dan bisnis model perusahaan ke depan. Kemudian salah satu yang paling penting adalah integrasi inovasi teknologi yang ada dan sedang dibuat oleh PT BC ini perlu dilakukan untuk memudahkan user atau karyawan dan juga memudahkan manajemen data karena saat ini masih banyak aplikasi atau teknologi lain yang diterapkan di PT ABC. Yang terakhir adalah rencana pengembangan Digio agar selalu dievaluasi secara berkala agar dapat sesuai dan selaras dengan strategi perusahaan. Demikian Pak Tatang, Bu Ninik, dan rekan-rekan. Ini adalah referensi yang kami pakai. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Bu Nini, monggo. Wah, kelompok 1 ini coba judulnya Mas yang di depan ya. Banyak sekali metode yang dipakai ya di sini ya. Ada PMC, VPC, road mapping ya. Tapi ini saya kok jadi judulnya masih bingung Pak Tatang. Mungkin saya sendiri atau Pak Tatang juga. Road mapping itu kan untuk perencanaan ya Pak Tatang. Ya. Sedangkan untuk evaluasi inovasi teknologinya sudah ada ya Mas ya ini ya. Sudah, Bu. Iya. Oke. Ini berbasis GIS itu ya yang diterapkan di PNG. Betul. Iya, betul, Bu. Negara. Ya. Ini masih progres ya, belum final kan saya kira. Masih develop ya. Masih develop terus, Bu. Nah, Tapi masih sudah develop dapat harusnya digunakan. masih develop seharusnya diceritakan dulu kondisi eksistennya teknologi Geo itu seperti apa. Karena di dalam road mapping itu kan kondisi inisial hingga menuju ke yang diharapkan sesuai dengan
rencana jangka panjang perusahaan, kemudian bagaimana implementasi daripada roadmap ini hingga mencapai tujuan perusahaan, itu kan ya. Ya, ya itu kemudian saya langsung aja dari roadmapnya dulu ya. Itu hasil wawancara atau dikira-kira sendiri, Mas? Iya, heeh, ini. Ya Bu, Karena kalau ada mahasiswa saya yang sedang magang di sini ya. Dia teknik kimia tapi disuruh ngurusi GIS, Pak Tatang. Kaget saya juga. Tidak di prosesnya, tidak di distribusinya, tapi masih disuruh gambar dia. Saya bilang, waduh ini bukan bidangnya sebenarnya. Nah, saya tahu persis kalau ini masih develop ya. ya betul Bu. Ya itu kalau ada Nah, perencanaan yang bagus, tentunya juga kalau ada kaitannya ini dengan kebutuhan SDM, tidak memperlakukan mahasiswa saya yang seharusnya paham proses, disuruh ya memang dipandu, tapi jadi operator dia nggak bisa mikir. Ini saya sedang menghadapi mahasiswa saya yang magang di sini, Pak. di Surabaya ya Bu, Enggak di Jakarta. magangnya. Oh Ya, di Jakarta. Siap. ya, heeh. Ya, dia harus menghadapi apa namanya pakai CAD tadi ya, AutoCAD itu untuk menggambarkan digabungkan dengan GIS ya. Dia masih tunak-tunuk itu mulai dari awal dari nol. Waduh, ini perencanaannya gimana? Dan makanya dari sini saya juga keliru itu teknologinya. Coba kita kan sudah berada di hampir 2023 ya. Di dalam mengembangkan IoT masa kebutuhannya training programmer. Kan bukan, Mas, pengembangannya. Ya, ini yang dari satu elemen saja di 2023, karena sekarang kan 2022. Berarti mahasiswa saya yang magang di sana itu saya perkirakan dia akan mencapai target untuk 2023. Ya, itu. Coba nanti. Nah, ini dapat dari mana? Apakah sudah jadi blueprintnya atau belum? Atau dikira-kira tadi? Jadi Ya. untuk road mapping existing itu sudah ada Bu, tapi masih belum sedetail ini gitu Bu. Jadi kita dapatnya tuh dari data-data sekunder, data-data file-file tadi Bu, terkait di Gio. Kemudian kita juga lakukan interview ke PIC-PIC terkait. Ya, coba nanti difikirkan lagi ya. Kalau menurut saya, IoT itu masih dalam taraf di situ kepengembangan elemen-elemen untuk menyusun teknologi yang dipakai di dalam Digio ini. Kan Digio nanti versi 1, versi 2, versi 3 gitu kan. Ya, jadi Ya betul yang Bu. basicnya Digio itu seharusnya diceritakan dulu. Ya, jadi kecil ruang lingkupnya, tetapi sudah cukup kompleks gitu lah. Ya, tapi ruang lingkupnya kecil. Ya, kemudian itu kan di-extend kan? Iya betul Bu. Ya, betul lah. Itu seharusnya digambarkan dulu supaya membuat roadmap-nya itu menjadi clear gitu ya. Ya. Kemudian yang satunya itu machine learning ya. Itu juga bagian dari elemen teknologi untuk membuat Digio yang versi berapa gitu. Ya, ya. Mungkin dari saya Pak Tatang ini saya pusing karena banyak sekali apa metode yang berusaha untuk diterapkan. Saya ya, Baik, monggo. Iya. sebelum saya komentar tadi, Doni Mustafa mau bertanya? Iya Pak, izin Pak, sedikit Pak. Oke, silakan. Ke VPG yang atas Mas. Ini kalau saya lihat video ini untuk penggunaan internal ya, untuk memudahkan pekerjaan di internal. Terus dari situ kan tadi saya lihat untuk kuesionernya kan dari karyawan ya, untuk kebutuhan video ini. Nah, sedangkan untuk di slide 14 tadi Mas, atas. Nah, sedangkan untuk di Geo ini sebenarnya untuk di sini kan ada untuk menjawab kebutuhan dan keinginan dari customer. Nah, ini kan customer yang pengguna gas ya maksudnya ya. Apakah sebelum membuat di Geo ini VPC dari internet perusahaan, apakah juga membuat VPC dari customer? Maksudnya di Geo ini untuk apa? Yang manfaat dari atau value yang dirasakan untuk customer pengguna gas. Customer yang dimaksud ya Mas Doni, izin ya Mas Doni. Iya, Customer maksud semuanya karyawan itu Mas yang dimaksud. ya kan ini kan karyawan ya. Maksudnya customer karyawan ini kan untuk menjawab kebutuhan keinginan dari customer.
Customer Ya, yang maksudnya untuk customer yang pengguna gasnya, apakah terbantukan dengan adanya Digio ini? Maksudnya sebelum membuat Digio, apakah berdampak juga ke pengguna gas, customer yang pengguna gasnya itu? Apakah sempat ada menangkap keinginan dari customer, maksudnya dari masalah di pelanggan penggunanya itu ditangkap oleh karyawan. VPC ini kan VPC untuk karyawan internal, yang maksudnya karyawan. Terus ada Digio ini kan sebagai penjawab customer gain tadi itu. Tangkap nggak ya? Iya, izin menjawab Mas. Hmm. Jadi emang di BMC itu tadi kan disebutkan bahwa customer dari PT ABC ini adalah rumah tangga, pelanggan kecil, komersial industri, dan power plant. Namun untuk yang analisis PPC di sini, karena Digio ini sifatnya adalah aplikasi yang digunakan oleh internal dari karyawan PT ABC, maka analisa VPC ini, kuesionernya itu atau surveinya itu hanya kita sebarkan untuk internal karyawan PT ABC, karena Digio sendiri ini tidak berhubungan langsung dengan customer dari PT ABC, gitu Mas. Jadi customer PT ABC itu cukup menggunakan mobile official apps saja yang dituliskan di customer relationship ini, dan tidak sama sekali tidak menggunakan Digio ini. Berarti aplikasi Digio nggak merubah BMC-nya ya? Kira Tidak ada. tadi Digio ini untuk memudahkan pelanggan, apakah rumah saya ini ada jaringan nggak ya? So, untuk akhirnya pelanggan bisa tahu untuk bisa ini saya bisa dilayani atau enggak gitu. Oh, kalau terkait itu di official website-nya dari PGN itu nanti di form PGN, PT ABC eh, itu nanti di form berlangganannya itu ada kita harus menunjukkan posisi rumah kita di mana. Nah, posisi rumah kita di mana itu nanti cuma ada bisa dilayani atau tidak bisa dilayani, gitu aja, Mas. Itu sepertinya juga ada koneksi dengan aplikasi Digio ini, tapi tidak secara gamblang gitu dibuka semua aplikasi Digio di official website dari PGN PT Berarti ABC masih tadi. berarti masih ada hubungannya ya. Jadi customer calon pelanggan misalnya dengan adanya Digio terbantukan juga berarti kan ya. Maksudnya dari Iya, sisi pegawai internal tahu dengan Digio, oh langsung bisa ngeling, oh orang ini bisa kita layani gitu ya. Maksudnya iya, calon iya, pelanggan. betul, betul, betul. Secara tidak langsung menggunakan fitur dari aplikasi Digio melalui official Ya, website dari PT ABC. oke oke. Ya. Baik, terima kasih. Coba. Oke, baik. Pertanyaan Doni itu bagus. Jadi sebetulnya eh, ini ya, karena kan yang digunakan BMC, VPC, dan road mapping nih boleh sebetulnya gitu ya. Tapi harus konteksnya itu clear ya. Coba dilihat di judul deh, supaya teman-teman yang lain juga belajar ya. Implementasi BMC, VPC, dan road mapping untuk evaluasi. Jadi Anda menggunakan BMC, VPC, dan road mapping untuk evaluasi. Apa yang mau dievaluasi? Kan harus clear ya. Oke, kalau misalnya menggunakan BMC, BMC Anda gunakan untuk mengevaluasi apa? Gitu ya. Ketika Anda melakukan evaluasi, artinya Anda menggunakan BMC sebagai alat diagnostik. Ya enggak? Jadi harus ditetapkan itu apa sih yang mau dilihat di perencanaan bisnis perusahaan yang Anda angkat kasusnya itu apa? Ada nggak targetnya? Misalnya kalau Anda melihat apa namanya customer segment itu apa? Ada target nggak? Kalau nggak, Anda tidak bisa menghasilkan evaluasi yang baik. Ketangkap nggak yang saya maksud? Jadi hanya menggambarkan potret BMC biasa saja. Tidak menghasilkan potret untuk evaluasi. Ya, jadi contoh misalnya gini, apakah target-target yang ditetapkan di value proposition atau revenue stream itu tercapai nggak?
Nah, itu baru Anda menggunakan BMC untuk mengevaluasi. Kalau hanya mengungkapkan bahwa oh sumber revenue-nya begini-begini ya bukan evaluasi namanya. Nah, coba nah gini ya. Ada nggak Izin Pak. hasil-hasil evaluasi di situ? Baik Pak, izin Pak. Jadi beberapa yang kita kuningkan ini berhubungan langsung Pak dengan fitur-fitur dari Digio Pak. Contohnya kayak customer segment, itu kan rumah tangga, pelanggan kecil, komersial industri, dan power plant itu semuanya ada fitur-fitur di Digio-nya Pak. Jadi setiap pelanggan itu ada lokasinya di mana, terus kemudian dia pemakaiannya berapa, menggunakan meter dengan spesifikasi yang seperti apa itu ada di situ. Ya, Terus kemudian maksud ya, saya ada nggak di awal itu disampaikan bahwa yang Anda evaluasi itu indikatornya apa saja? Kan Anda akan mengevaluasi kan? iya betul Pak. Ya, Anda tetapkan nggak itu? Apa sih yang mau dievaluasi? Iya, yang dievaluasi itu adalah fitur-fitur dari Digio itu sendiri, apakah menjawab model bisnis dari PT ABC ini, Pak? Apakah sesuai dengan model bisnis dari PT ABC ini? Nggak ada itu. Saya tidak menemukan itu. Di laporan pun tidak ada. Iya sih, Pak. Jadi, Untuk yang yang ini, Anda ceritakan sebetulnya bagus ya, tapi tidak ada di laporan, tidak di komen. Cerita panjang lebar road mapping juga hanya ada di penjelasan Anda. Tapi di laporan tidak ada gitu. Orang kalau membaca laporan ini nggak ngerti sebenarnya apa ya yang dilakukan. Ketangkap nggak yang saya maksud? ketangkep, Pak. Ketangkap, Pak? Ya, Ya, jadi itu mungkin maksud item saya. dan evaluasi BMC dan juga tadi yang penjelasan terkait road mapping perlu kita tambahkan juga di laporan agar yang baca memahami, Pak ya. Iya loh, iya dong. Kalau jadi gini, ini pembelajaran baik ya. Jadi ketika kita menuliskan dokumen ataupun bahan paparan, yang menjadi fokus Anda itu bukan diri sendiri, tetapi audiens, gitu ya. Kira-kira audiens mengerti nggak yang kita sampaikan? Kalau Anda membuat tesis, tesis untuk siapa? Untuk membaca. Gitu ya. Jadi yang diungkapkan di dalam sebuah laporan, sebuah paper dan sebagainya itu Anda harus memposisikan kira-kira yang membaca ngerti nggak? Ya kalau untuk diri sendiri ya bikin aja catatan sendiri gitu kan. Jadi proyek kelas itu justru melatih Anda seperti itu, memposisikan itu. Kalau Anda ngerti sih ya tentu saja harusnya yang melakukan gitu. Tapi kira-kira yang membaca ngerti nggak gitu ya. Oh ini menggunakan BMC, VPC, dan road mapping untuk melakukan evaluasi. Apa yang mau dievaluasi gitu kan? Dengan menggunakan BMC, VPC itu seperti apa? Kalau tadi ada apa survei itu bagus menurut saya clear gitu ya. Jadi apa sih yang dilakukan? Tapi di bagian apa roadmap itu tidak clear. Apa yang mau dievaluasi? Tercapai nggak kalau Anda menggambarkan roadmap di masa lalu itu sebetulnya target-targetnya tercapai nggak? Itu boleh sih, tapi umumnya memang tadi seperti yang disampaikan Bu Nini roadmap itu untuk ke depan. Jadi Anda sudah melakukan evaluasi itu. Oh, di masa lalu gini 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 ya, ternyata banyak misalnya ini contoh ya. Ternyata banyak orang yang mengembangkan dan mengoperasikan itu belum backgroundnya itu sesuai dengan expertise yang diperlukan gitu kan. Nah, what next ke depan? Itu biasanya roadmap untuk itu. Itu ya, ketangkap. Iya, Pak Tatang. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, Ya, nah Tangkap, Pak. terus gini, ini teknis ya, ini meskipun mungkin nanti diperlukannya nanti kalau Anda mengerjakan tesis, tapi perlu saya kasih tahu. Kayak misalnya kalau di laporan itu jadwal itu sudah tidak diperlukan lagi.
Jadwal kegiatan atau jadwal penelitian biasanya hanya diperlukan ketika Anda menulis proposal. Jadi kalau UTS kemarin jadwal penting gitu ya, karena Anda sedang menyiapkan proposal rencana gitu ya. Kalau di laporan akhir tidak diperlukan lagi. Gitu ya. Baik, Pak. Baik. Izin, Pak. Baik, Pak. Ya, Untuk jadi seperti itu. Secara keseluruhan udah bagus ya, hanya mungkin sedikit ada perbaikan untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan evaluasi. Dan sebetulnya kita tidak berharap tadi ya, Anda mengangkat proyek kelas yang sangat luas, gitu kan. Dan juga gini, ini sering saya mendapatkan mispersepsi. Jadi yang saya maksudkan misalnya Anda boleh menuliskan PT ABC, PT XYZ itu kalau memang perusahaan keberatan. Ya, kalau tidak keberatan nggak perlu Anda sampaikan saja. Dulu saya ada punya mahasiswa itu malah ingin mempromosikan, menulis nama perusahaannya secara jelas dan itu BUMN. Kan dengan menyampaikan kebaikan justru terangkat kan nama perusahaannya. Ya, kalau ada hal-hal yang sifatnya rahasia gitu ya, wah ini jadi rahasia nih takutnya dicontek perusahaannya siapa, misalnya tadi siapa Doni gitu ya, Doni Mustafa nanti jangan-jangan ikut kuliah itu hanya untuk mencontek inovasi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan Anda, nah itu boleh disembunyikan. Tapi kalau nggak ada nggak perlu, nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau perusahaannya ingin mempromosikan nggak masalah.